Sintayong pernah berkata kepada saya bahwa dia hanya akan tertarik melihat Cyrus kalau dia punya paspor Indonesia. Lalu saya melakukan WhatsApp ayahnya bertanya apakah Cyrus punya paspor Indonesia atau tidak. Lalu saya diberitahu bahwa Cyrus punya KTP. Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas satu pemain. Ini banyak yang bilang kepada saya ya, "Bang, bagaimana nasib Cyrus Margono saat ini? Berapa kali dia mendapatkan menit bermain?" Dan banyak sekali yang bertanya kepada saya itu ya. Jadi mungkin ini saya langsung saja akan jawab mengenai sosok ini teman-teman ya, Margono. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman, bagi kalian yang punya masalah di badan ya, mungkin bau badan ketika bekerja, ketika mungkin di dalam ruangan ataupun luar ruangan sehingga kalian tidak pede ketika deket ya dengan seseorang atau dengan teman ya. Ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai parfum premium. Ini benar-benar full premium ya. Ini tanpa campuran 100% bibit murni. Kalian bisa cek ya. Ini full bibit murni tanpa campuran ya. Ini ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam dan ini non alkohol, jadi bisa untuk ibadah. Ya, kalau kalian nanti tidak percaya ya, kalian bisa semprotkan saja ya di sini, di kulit ini ya. Kalau dia dingin otomatis ada alkoholnya. Kalau dia hangat ya, itu tidak ada non alkohol dan ini saya jamin non alkohol karena biar kalian bisa untuk ibadah juga. Oke, ini untuk link pembelian nanti silahkan kalian cek di link deskripsi ya. Oke, kita langsung saja masuk ke Cyrus Margono. Ya, kalau dilihat memang betul ya, saat ini Cyrus Margono ini menjadi opsi lah. Karena kita lihat ya, sebenarnya usianya juga relatif muda, saat ini 22 tahun. Kemudian dirinya juga saat ini memiliki karir profesional yang dia ini teman-teman ya, usahakan ya sebelum-sebelumnya dia kerja keras sehingga masuk di Panathinaikos ya, Panathinaikos B. Bahkan dia juga pernah di Panathinaikos A ya, di Panathinaikos senior. Saat ini ya kabarnya ya dia tidak memiliki klub sama sekali dan market value-nya itu sangat turun drastis teman-teman hingga menembus saat ini ya 868 kalau tidak salah, 868 juta. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya kita juga harus memantau. Diaspora juga harus memantau. Ya, kalau menurut saya ya bukan hanya sosok Rafael Struijk, kemudian Marcelino dan juga beberapa pemain lain yang juga dijembatani oleh klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia ya. Seperti Rafael sudah ke Brisbane Roar, kemudian Marcelino ke Oxford yang notabene juga dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Ya. Seharusnya seperti sosok Cyrus Margono ini ketika tidak ada klub agar dirinya selalu meningkatkan ya kemampuannya ya, seharusnya ini bisa diasah ya, entah itu di klub di klub kasta kedua, kasta ketiga. Jangan sampai dia nanti putus asa. Saya sangat yakin saat ini dirinya sedang mencari klub yang memang mampu meminang dirinya dengan baik ya. Karena memang tujuannya jelas dirinya membela timnas Indonesia. Ya, itu tujuan utamanya sehingga dirinya berkorban ya, meninggalkan paspor Amerika, Iran ya, untuk memilih Indonesia. Nah, ini dari Cyrus Margono. Dan kita juga harus ingat bahwa di tanggal 21 November hingga 26 Desember nanti kita ada Piala AFF dan Piala AFF ini biasanya tonton ya. Kita ya kalian tahu sendirilah seperti Malaysia, Thailand ya. Oke Indonesia pasti bisa untuk Piala Asia lolos tapi percuma kalau tidak bisa juara Piala AFF. Nah, ini lagi-lagi bisa menjadi candaan ya netizen-netizen luar ya. Tetapi menurut saya mumpung momen ini belum habis ya. Kemudian Indonesia saat ini juga trennya lagi baik ya. Jadi mungkin dari segi kekuatan pemain, menurut saya seperti Cyrus Margono jika memang dipanggil itu tidak ada masalah. Karena apa ya? Kita belum mencoba ya. Cyrus Margono ini belum pernah dicoba. Jadi mungkin bisa saja nanti ya apabila ya Sintayong ini sibuk di senior ya dan mungkin Piala AFF menurunkan tim U23 ya. Cyrus Margono menurut saya bisa menjadi opsi lah. Kapan lagi ya ini kita mencoba sosok Cyrus Margono. Karena sebelumnya di Panathinaikos B ini ya dirinya selalu bermain reguler. Ya, dirinya selalu bermain reguler.
dan saat ini dia tidak memiliki klub, ya jelas ya, itu bisa dikatakan sebagai penurunan karir tetapi tidak ada yang menolong. Nah, semoga saja ya teman-teman bisa share video ini dan juga bisa nanti bisa di-tag ya di beberapa akun media sosial agar sosok Cyrus Margono ini juga terpantau. Bukan hanya pemain-pemain grade A yang sudah bergabung ke timnas, kemudian ke klub sudah difasilitasi, kemudian kita hanya menyanjung-menyanjungnya, kemudian memberikan saran kepadanya, tetapi kita meninggalkan pemain-pemain keturunan yang dalam hal ini sedang di fase sulit, ya menurut saya jangan. Karena perjuangan Cyrus Margono untuk menjadi bagian timnas Indonesia itu bukan perkara yang mudah ya. Dia menunggu hampir kurang lebih 2 tahun, teman-teman. Ibaratnya begini, ya, ada pemain yang kita kejar, ya, dia menolak mentah-mentah. Pasti kalian sudah tahu ya, siapa pemain itu ya. Bahkan kita sudah lama mengincar itu. Dia menolak mentah-mentah dan membela timnas Qatar, ya. Ini contohnya saja. Tetapi ya, di sisi lain ada pemain lain yang dia keturunan Indonesia, ya. Dia mau membela timnas Indonesia dan dia mengurus berkasnya sendiri, ya tanpa bantuan dari pelatih ya. Dia hanya dibantu oleh diaspora ya. Dan ini pun dia mengurus segalanya sendiri tanpa harus ada rekomendasi dari pelatih Shin ya. Jadi dia memang mengurus berkasnya itu sendiri. Nah, tanpa ada campur tangan dari pelatih Shin ya. Artinya dari hatinya ini nih, dia ini mengurusnya dari hatinya sendiri. Jadi masa kita tidak mau membantu ya. Pemain ini sedang terpuruk tetapi kita tidak mau membantu. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai sosok Cyrus Margono? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.